Kalau posisi terakhir sekarang Pak Ahok gimana yang kasus di DPRD ini sudah semakin baik atau masih? Kita nggak boleh ketemu lagi. Sudah memang mentok gitu ya. Karena gimana saya mau kompromi, komunikasi, masukin 12,1 triliun, beli alat fitness satu sekolah 2 miliar, 3 miliar, beli UPS 6 miliar, kelurahan 4, masih kok lagi, bikin program-program bahasa 3 miliar, 4 miliar. Kalau kita mau kompromi, ya harus terima masukin itu. Kalau masukin itu, saya dong yang dimasuk penjara. Mereka semua nggak mau ngaku. Justru sekarang bagus, dia ngaku kan. Barang dia yang asli, mau menjarain saya yang palsu. Ya silakan rakyat menilai itu. Masa yang asli gendeng beli barang begitu? Itu dia bilang saya menyuap dia 12,75 T. Padahal itu maksud kami, ini loh yang mau diutamakan. Beli tanah, beli alat berat, beli mobil, truk, sampah. Gimana kan saya menjawab Anda dengan data 12,75 T? Anda masuk 12 T nggak masuk akal, kita 12,75 masuk akal. Kalau menyuap, saya terima dong yang Anda usul. Terus kalau yang ini gimana mau menyuap? Udah ada edaran presiden, beli mobil, beli alat berat, harus di e-katalog, LKPP. Harga pasar, ada harga list. Gimana mau nyogok? Terus beli tanah, sudah ada PP juga mengatur, Perpres mengatur harga pasar atau NJOP. Jadi bagaimana mau menyogok? Kalau ini jelas nyogok, mana ada UPS sampai 4,6 tambah 5,8 miliar? Dunia paling canggih ya, pasar UPS cuma 1,5 miliar. Ini baru nyogok, nah. Dan itu kebetulan dia mengakui punya dia. Gimana saya nyogok dia? Nah itu dia mau ngadu pengadilan, mau lapor Barreskrim minggu depan. Saya menyogok dia 0,75. Saya ketawa aja, habis. Dia udah gak ketemu. Jadi semakin terbuka. Nggak ketemu lagi. Kenapa nggak boleh ketemu? Kalau dia mengalah ke saya, berarti dia mengakui dia siluman. Kalau saya mengalah ke mereka, berarti saya mengakui saya siluman. Gimana mau ketemu? Itu cuma soal dia penjara atau saya penjara sekarang. Nggak ketemu. Paling nggak lama sudah FPI demo. Saya bilang kalau Anda mau mati sana, hit urusan Allah. Tapi kalau mau mati sangit, saya jangan. Dan saya jawab itu halus kan? Iya, sangit, halus. Saya nggak pernah takut Anda gertak saya dengan agama-agama bohong begitu. Saya pun keras. Saya udah bilang, kan mati ada keuntungan dari saya. Orang nggak tahu muka tua saya seperti apa. Kalau Tuhan takdirkan mati, pasti mati. Saya udah keras. Saya mau pesan sama istri saya, jangan dikremasi kalau masih ada jenazah saya. Jangan kamu panik, pikir Jakarta gampang, kremasi buang ke laut. Kirim pulang ke kampung saya. Tanam di sana. Saya udah kasih, saya udah mewakafkan nyawa saya. Sebetulnya. Saya udah tak peduli. Kita udah memuak. Tetap terlalu munafik. Angket nipu, pakai Allah Akbar gila nggak? Itu Islam yang mana? Saya sekolah Islam sampai SMP. Saya nggak pernah dengar kayak Islam yang begitu. Udah korup masih Allah Akbar. Udah kira Tuhan bisa disokok kan? Islamnya dipakai, pakai alat. Makanya saya kurang ajar kan? Saya front perusahaan Islam bukan pembela Islam. Udah kasar. Terus Pak Ahok harus lebih dekat dengan kami. Kesel udah saya. Dukungan mau banyak tapi saya. Tapi memang gila. Saya perkirakan ya ini kalau dia tahu ini, berarti saya akan pakai APBD versi pemerintah sebelum 2012 sampai APBD 2017. Dampaknya apa itu kalau kembali ke APBD? Jumlahnya nggak bisa nambah aja. Oh, berapa yang lalu? 72 triliun. Oh. Kayak kita mungkin bisa sampai 100 triliun nanti. Berarti ada 10-20 bisa nggak pakai, nggak bisa pakai ya. Seperti itu. Nggak apa-apa kalau nggak dikorup 70 nggak cukup kok lebih. Ya simpelnya tabungan itu masuk itu. Itu. Terus kalau saya terpilih lagi Februari 2017 pemilihan dimajuin. Kalau saya terpilih lagi berantemnya sampai 2019. Pasti tau? Udah dendam kan? Nah kalau sampai 2019
Kalau saya terpilih di 2017 selesai partai mereka. Selesai. Apa semua partai? Saya lihat Nasdem sama PKB katanya Iya. mundur. Nasdem PKB dukung atas, tapi bawahnya kan yang Nasdem kan nggak terima. Ya nggak apa-apa, saya juga nggak tahu. Saya 2017 juga bisa berakibat nggak ada partai yang mau nyalonkan saya. Nah, kalau saya kumpulin KTP bisa aja ditipu, dibohongin apa gitu. Saya tidak akan maju 2017 kalau masih ada nyawa ini. Supaya saya mau tuntaskan kalian semua. Ada kasus Pak, tapi saya dengar beberapa tahun yang lalu ada satu daerah di mana hampir semua anggota DPRD-nya terlibat korupsi dan di penjara semuanya. Daerah Jawa Timur kalau nggak salah saya pernah dengar. Gimana kan dulu? Bupatinya ya. Kalau tahun saya pernah dengar. Karena dibuka. Ini baik-baik kok kayak BBM saya kita mendukung, cuma saya kan tidak berani takut itu. Saya teman, baik teman kok. Cuma itu persoalan apa ya? Itu persoalan kebenaran kan. Itu 12,1 triliun banyak loh Pak. 12,1 miliar ini banyak Pak. Berapa sekolah itu? Ini kalau saya bikin rumah susun 60.000 unit rumah susun. Yang keras, yang lebar-lebar 30 meter persegi. Luar biasa. Saya. Jadi kita mau pesantren yang pondok karya pembangunan. Mau bangun tuh 1.000, 2.000 santri masuk itu bikin yang bagus. Mau bikin itu, ada sekolah, nggak ada pesantren, mana kita mau bikin di sini. Ini tahun ini kalau nggak ditahan ini, biar cepet saya udah bangun masjid Pak. Bapak sadar nggak balik kota tuh nggak ada masjid? Belum ada masjid. Bapak nggak sadar kan? Sekarang tapi sedang dibangun. Bangun dulu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Luar biasa. Perhatian. Nggak ada masjid balik kota, lucu kan? Nanti pembukaannya kami yang hadir Pak. Lucu kan? Dan logik Pak. Lucu kan? Balik kota nggak ada masjid. Sedang masjidnya. Karena nggak tahu. Pada sholat di mana selama ini berarti? Soalnya ini bawah sini gedung ini bawah. Iya. Orang sudah lama Pak. Oh, Sudah Pak Ahok Kalau di beliau kursi. Dari 3 tahun yang lalu. Termasuk Sudirman. Kita punya Basos, kalau saya resmi ini tuh yang Masjid Jenderal Sudirman. Itu puluhan tahun tadi Pak. Kalau kita resmi, resmi itu berapa miliar ya? Basos. Terpaksa mesti kerjain tuh, masa nggak mau kerjain? Kalau kewajiban terjadi, desainnya bagus. Gila itu, gede tuh masjid itu bisa 2.000 orang. 2.500 kemarin. Itu resmi Pak. Udah berapa gubernur tuh nggak selesai-selesai itu. Ya benar kan? Iya benar. Ada 30 tahun kali ini. Boleh nanti kita aja yang ramein pembukaannya. Masih dia Pakai rebana Pak nanti. Teman kalau udah pada datang, kalau orang MR yang datang, nggak nampung. Saya wartawan yang di SPY nya. Tapi gayanya beda banget. Kalau kami itu lembut, nggak teriak-teriak gitu. Kami kenal sama FPI Pak, cuman kami berbeda Cara dakwah. Bagus ini masjid desainnya. Saya pilih yang nyata banget tuh masjidnya. Ada 2 pilihan kemarin. Ada satu tuh tersembunyi, nggak keluar, nggak kelihatan masjid. Nggak kelihatan masjidnya. Saya mau kelihatan masjid. Kayak bagus, kelihatannya masjid gitu. dan jalan sini memang nggak ada masjid ya Pak. Ada. Wapres. Kebun siri. Pembangunan ada. Pembangunan juga ada. Ada kok. Lumayan. Kalau ini banyak nanggung Pak. 3.000 jamaah itu Pak. Ya kalau Jumatan ya jadi enak. Jadi mau sepanjang itu hal untuk kebaikan kita dukung, termasuk yang tadi membongkar korupsi itu kita mengikuti di media. Sepanjang itu untuk kebaikan kita dukung. Jadi apapun yang ini, dan kita berdoa juga ini sebagai salah satu masyarakatnya Pak Ahok, mudah-mudahan nanti kembalinya baik untuk umat, untuk masyarakat. Soalnya masyarakat bingung juga, ini mana yang salah ini Pak Ahok apa DPRD. Makanya sebenarnya susah kan, sekarang terbengkalai. Kita kalau mau terbengkalai harus deal dengan dia 12,1 T. Semua harus cari kan mana yang manfaat, mana yang mudarat lebih besar. Ya sudah, saya harus ngitung. Kalau salah paham kepada saya, yang penting bagi saya bahwa itu saya benar, saya
Saya nggak khawatir. Selama benar Pak, jangan mundur. Kenapa saya mesti khawatir? Saya kadang niat menyelesaikan orang kok. Habis keputusannya mendatangkan mudarat. Semua keputusan politik pasti ada manfaat dan mudarat. Tergantung, ya ini kan operasi kanker, saya bilang sama teman saya. Kita ini ada sakit kanker, ada orang udah pucat, selama ini mau bedak-bedakinnya seolah-olah baik. Ya dia nggak merasa, dong, dia kan mati. Kalau saya tempuh operasi, mati atau hidup, nah, operasi tentu sakit kan, ada yang dibelek dong. Tapi itu kan membuat kita sembuh. Bisa saja meninggal, bisa juga. Tapi kan ada kesempatan sembuh, peluang. Itu yang saya lakukan sekarang sebetulnya. Bukan mensolek-solekin orang yang udah mau mati, operasi. Nah kalau operasi sakit, ada yang korban kiri kanan, ya pasti. Revolusi mau makan anak kandung, orang bilang itu memang mau nggak mau. Kalau dari itu kan. Kalau kita lihat minggu kemarin itu kesannya sepertinya DPRD-nya benar, Bapak salah prosedur, itu kesannya. Tapi minggu ini saya lihat Pak, masyarakat bisa melek Pak. Karena proses rapat di Mendagri kan bicara prosedur. Mereka suruh waktu nggak boleh masuk. Ya, saya suruh orang saya rekam. Makanya itu kita upload di YouTube, masyarakat nonton proses yang terjadi sudah di-upload Pak. Upload. Oh. Itu upload. Jadi yang berhak memasukkan RAPBD itu adalah gubernur. Itu pertama. Dia nggak berhak. Yang kedua, RAPBD itu terdiri 3 bagian. Itu ada bagian surat-surat yang lain. Minimal ada pemasukan, pengeluaran, pembiayaan. Itu yang dikirim mereka itu cuma pembiayaan yang beli barang doang. Namanya titipan pokir dia tuh. Itu otaknya tuh mau nyusupin ke sini dulu gitu. Istilahnya apa, satuan tiganya gitu. Iya. Dia urus. Dia pakai satuan tiganya aja. Terus nggak masukin pemasukannya, kita udah bikin, panggil kita, drop, ini buang 10-15%, dapat duitnya pindahin punya dia. Mafia. Makanya semua bisa, istilah BPKP itu APBD siluman, bukan istilah saya, itu istilah BPKP, resmi kita minta audit. 2012, 2013, 2014 ketemu siluman APBD. Karena begitu kasih dia tanda tangan, dia tukar. Nah saya diketik, orang kita masuk. Nah sekarang ada budgeting, nggak bisa diketik. Marah dia, keluarin punya dia. Langsung dia bilang, punya kamu yang asli, punya kamu masuk gitu loh. Dia tanda tangan semua, kan saya nggak punya tanda tangan dia kan. Kalau nggak mau terus kan nggak punya tanda tangan dia. Tapi satu pihak dia juga bahaya. Berarti dia sekarang punya 2 dibandingin. Kalau dulu kan dia nggak pernah mengaku ada. Cuma diam-diam, lu mau masukin nggak? Kalau mau masukin, gua nggak mau tanda tangan nih kira-kira gitu. Iya karena gitu ya. Makanya semua itu telat. Nah sekarang dia kena nih. Tanpa dia sadar, tadi dia mengakui ada versi dia. Walaupun niatnya itu dalam rangka mempidanakan saya. Saya memasukkan dokumen kan. Kan dokumen saya nggak ada tanda tangan mereka. Yang mereka ada tanda tangan. Tapi rakyat nggak bodoh dong. Masa saya gila beli UPS 5,8 miliar. Gitu ya. Ada kasus mirip begini Pak. Kebetulan saya masih keluarga sama Pak Fadel. Belum tahu tuh. Ya, belum tahu. Jadi Pak Fadel pernah mau diminta waktu di akhir jabatan DPRD, diminta ada hadiah sesuatu. Oh iya iya ke betul. DPRD. Dia setuju itu karena ada anggaran. Ya, sampai dicari kan. Masuk bui dia gara-gara itu. Betul. Kalau nggak ditolongin Betul. dengan lobby politik, Hampir habis. karena itu tadi kesehatan nggak enak kan. Iya. Kalau nggak kan mau tantangan ya. Iya. Makanya orang bilang saya nggak santun, nggak bisa komunikasi. Anda kan nggak tahu perjalanan saya nggak marah tiap hari kok. Saya lebih segar dari itu karena nggak benar saya marah. Nah sekarang kalau saya santun terima itu, apa nggak kotor? Berarti saya ikut maling kan? Yang masuk bapak nanti bukan anggota DPR. Kalau DPR dia kan bukan kami, kan bapak yang kasih kami. Kan iya betul. Kan bapak yang kasih. Iya. Padahal komisi ke dia kurang ajar kan? Kan kami bukan pengadaan, bukan kami. Yang butuh barang bukan kami, semua kan Anda. Makanya selalu eksekutif sudah banyak masuk 2007. Dulu pengadaan saling kabinet masuk. Iya Pak, kuasa pengguna anggarannya. Masuk, filter masuk. Kayak musuh Waktu Gorontalo
tuh begitu Pak. Di BRD-nya nggak masuk, nggak kena. Kan Anda ini kasih, kami nggak tahu. Padahal itu minta kan dekan. Minta. Itu kalau nggak mau kasih saya nggak mau tangan. Tapi saya ada pengalaman itu. Saya kan ikut Pak Fadil juga. Saya nggak buat di komisi apa di bagian kayak pengembangan daerah gitu waktu di Golkar. Saya kan komisi 2 DPR RI. Jadi bawa beliau. Makanya saya udah tahu permainan kayak gitu. Kita udahlah. Kalau orang salah paham, bilang kita nggak santun, biarin. Tapi kadang Tuhan bukain mata untuk orang lihat. Yang nggak santun tuh mereka, bangsat, goblok, anjing. Iya, termasuk Maki saya. Masuk di media. Ya maki-maki. Saya nggak maki mereka, kalau saya cuma tunjukin karena suara nggak jelas, saya teriakin di wali kota untuk ngomong. Dan itu orang paham itu style bapak sudah maklum lagi. Saya kasih, karena wali kota itu udah kasih saya bukti tanggal Senin bahwa dia nggak tahu menang soal UPS kita lurah. Seluruh kantor lurah dipasangin satu UPS 4,2 miliar gitu. Pak yang beli itu kan juga eksekutif Pak. Siapa kan pasti ada eksekutif yang terlibat. Memang baik. Ada bisu turunnya begitu Pak. Semua baik. Oh ada ininya memang. Ini kan kayak mafia kan, mafia anggaran. Tapi Pak yang melawan bapak kan, yang fight bapak kan 100 sekian orang. Berapa dari sekian? 106. Tapi yang berkumpul 10 juta rakyat Pak. Nah mundur Pak. Juga ada 10 juta. Kalau dalam masalah ini 10 juta. Kalau Habib Ahmad ini Pak Ahok ini relasinya dengan orang-orang apa namanya negara dan banyak. Oh ini begini dia yang lebih tahu urusan ini. Keterlaluan. Bertahun-tahun. Bapak mungkin nggak pernah dengar kan, kami mau beli truk sampah 2013. Kita mau ambil alih dari swasta. Swasta itu sampah bisa 400 sampai 600 miliar kurang aja. Buang ke sungai. Dulu Bapak mau ke Manggarai, penuh sampah nggak? Iya betul. Nama Bapak Manggarai sekarang nggak? Iya. Bersih. Itu kau buang, ada 150 lebih tempat pembuangan. Jangan-jangan mereka ngambil situ, dibayar, angkut, buang lagi ke ujung. Saya stop, langsung dipenuhi sampah. Nggak cukup truk, saya mau beli truk. Begitu anggaran masuk, hilang anggaran beli truk. Karena nggak ada yang budgeting, dihilangin mereka. 2014 udah beli, tungguin, dapat pesen di katalog. Kayak kita beli mobil aja kan, sudah harga prestis. Udah pesan mobil, udah datang, sampai beli perumahan, hilang setengah duitnya. Ularnya banyak. Ngeri Pak mainnya Pak, jadi kita tanya nggak ada yang mengaku. Karena nggak ada e-budgeting, sekarang saya bisa kunci, siapa yang ngetik, siapa yang ini ketahuan. Nggak bisa bohong, nggak password. Makin pengalaman. Berarti anggota negara lebih kaya dari DPR. Oh iya, makanya orang kalau partai, Beliau DPR RI. kalau partai di DKI sama DPR RI, orang pilih DPR RI. 100 juta ini belum lain-lain.